Salah satu alasan yang membenci politik adalah bukan kebenaran menjadi tujuan politisi, tapi pemilihan dan kekuasaan. Karl Thomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Bagaimana dukungan kalian di daerah masing-masing? Apakah menang gubernur dengan pemilihan kepala daerah, bupati? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Baik bosku, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi video di mana Bapak Prabowo Subianto ternyata waktu nonton pertandingan timnas melawan Arab Saudi, beliau ini katanya nonton lewat link haram. Ilegal dong, agak lain kan. Dan beberapa sindiran netizen untuk Pak Prabowo dan terutama nih Bang Rocky Gerung menyebutkan sebenarnya Pak Jokowi itu adalah apa? Pak Jokowi itu kesepian secara politik. Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Check it out. Jadi Jokowi kesepian secara politik. Nah, kesepian itu kita mau tanya kenapa? Kesepian bisa basisnya ketakutan. Kan itu dasarnya. Kalau kesepian basisnya adalah wisdom, kebijaksanaan, maka dia akan bilang silahkan jalan, saya memantau dari belakang. Ini adalah kesepian presiden karena takut ada problem hukum setelah dia lengser. Oke, tapi ada kesan kan sebenarnya state captures ya. Semua lembaga-lembaga negara ini disandra oleh kekuasaan. KPK disandra, MK disandra, bahkan partai politik non-state institution pun disandra semuanya. Lalu tiba-tiba kok kekuasaan ini takut sendiri gitu ya. Jadi dia menguasai semua institusi, dia mengambil alih semua wacana, tetapi kok dia merasa dia takut sendiri akhirnya gimana? Kalau kelihatannya dia merasa bahwa ada kepura-puraan dari orang yang dia sandra. I see. Jadi sebetulnya menyandra itu kan harus ada bukti bahwa kekuasaan penyandra itu ada di atas kekuasaan yang tersandra. Nah sekarang itu sama seperti apa namanya itu sindrom Stockholm itu, yang menyandra sebetulnya setuju dengan yang disandra, lalu dia mulai panik sendiri itu. Padahal sebetulnya biasa aja tuh. Nah keadaan ini yang menunjukkan di dalam banyak analisis Jokowi tetap takut. Dia sebagai penyandra tapi dia takut disandra balik ketika kekuasaan berubah. Artinya kemampuan dia untuk mengantisipasi bahwa peralatan dia untuk menyandra seolah-olah dianggap itu seluruh faktor masih di dia kuasai, ternyata enggak. Jadi grab Presiden Jokowi terhadap permainan politik yang dia rancang sendiri hilang di tengah jalan. Soal-soal yang menjadi kecemasan Jokowi, dia sendiri yang mesti menyelesaikan itu. Karena dia yang mulai sebetulnya kekacauan ini. Mulai dari saya, Refli Harun, pergi ke Mahkamah Konstitusi, minta threshold 0%, nggak diizinkan. Sekarang kasusnya berbalik, bahwa gara-gara threshold 20%, kesulitanlah Jokowi untuk mengendalikan satu orang. Kesulitanlah Jokowi untuk memprediksikan bahwa akan ada penjamin dia di masa depan. Pak Prabowo yang membuat surat dukungan terhadap Ridwan Kamil buat apa? Ini saya kasih semacam moral support supaya jalanin aja kan proses ini kan. Kan semua orang ingin ada kompetisi yang fair, tapi kelihatannya nggak ada kompetisi fair. Jadi saya ingin bantu Trump supaya dimungkinkan dengan cara yang beradab pemilu besok itu tanpa ada intervensi itu. Kita mulai lihat bagaimana gerakan Mulyono itu membatalkan ide tentang demokrasi. Demikian juga Pak Prabowo yang harus secara agak tergesa-gesa membuat surat dukungan terhadap Ridwan Kamil. Buat apa itu? Beliau adalah presiden. Jadi saya ingin Pak Prabowo nanti malam misalnya, Pak Prabowo tampillah di depan televisi, terangkan bahwa ada dinamika politik di negeri ini karena ada pilkada, tetapi ajaklah rakyat supaya memilih berdasarkan hati nurani. Mungkin Pak Prabowo bisa bilang begini, saya Prabowo Subianto, kepala presiden, kepala negara, tahu bahwa ada gejolak di masyarakat, tapi saya ingin bangsa ini tumbuh dalam peradaban demokrasi yang fair. Nah, itu yang harusnya terjadi besok pagi. Kan dengan kalimat itu kan Pak Prabowo
mengembalikan kembali citra beliau sebagai kenegarawanan beliau. Dan saya kira bisa dilakukan tuh. Hanya itu yang memungkinkan orang percaya bahwa pilkada ini bisa dilaksanakan dengan cara yang beradab. Netizen di Indonesia lagi heboh, ngamuk, kesal karena Presiden Republik Indonesia tertangkap basah nonton Timnas versus Arab Saudi pakai link bajakan. Tapi gue mau ngasih tahu netizen, jangan marah sama Pak Prabowo. Pak Prabowo itu hanyalah bapak-bapak. Jelas aja Pak Prabowo nggak ngeh kalau itu link bajakan. Jangankan link bajakan, ini kalau misalkan lu lagi main FIFA, main game, generasi Pak Prabowo itu akan ikut duduk nonton, dipikir pertandingan sepak bola beneran. Emang begitu bapak-bapak. Yang salah, yang mesti kita marahin adalah orang-orang terdekatnya beliau, karena ini terjadi untuk kedua kalinya. Pak Prabowo waktu itu juga tertangkap basah nonton Timnas versus Jepang pakai link bajakan. Ini berarti tim-tim terdekatnya, orang-orang terdekatnya itu antara nggak sayang Pak Prabowo atau nggak peduli dengan bajakan. Makanya Pak Prabowo, masalahnya Bapak, yang bikin jelek Bapak adalah orang-orang terdekat Bapak. Pecat fotografer Bapak, pecat yang megang sosmed Bapak, pecat aspri Bapak, pecat wakil. Partai Coklat jadi kekuatan politik baru di Indonesia? Wow, oke, kita bahas. Jadi awalnya guys, saya agak bingung, Partai Coklat ini partai apa sih? Soalnya setahu saya, partai-partai aktif di Indonesia sekarang itu nggak ada yang identitasnya berwarna coklat. Ternyata yang dimaksud Partai Coklat ini tuh adalah anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam politik praktis. Padahal nih ya, menurut 3 peraturan ini, anggota polisi nggak diperbolehkan turut serta dalam kegiatan politik praktis karena mereka adalah abdi negara. Menurut sejumlah pemberitaan, Partai Coklat ini diduga melakukan gerilya politik di beberapa daerah untuk memenangkan sejumlah pasangan calon. Oke, polisi ini kan dibiayai sama APBN negara yang sebagian besar sumbernya dari pajak kita sebagai rakyat. Bahkan, APBN yang dikeluarkan untuk kepolisian tahun 2025 nanti itu menyentuh angka 126 triliun rupiah. Dengan banyaknya candaan satir yang sedikit banyak menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap polisi yang informasinya masih cukup rendah, alangkah baiknya dan lebih bijak kalau polisi fokus meningkatkan layanan kepada masyarakat daripada harus terlibat di politik praktis. Tapi akan lain ceritanya guys, kalau ternyata Partai Coklat ini justru dapat tekanan dari dunia politik yang berhubungan sama jabatan struktural di tingkat kepolisian. Ini nyambung nih, gerilya politik Partai Coklat itu kan juga pasti butuh logistik yang gak sedikit dong ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana sumber logistik itu? Kalau dari APBN, jelas ini akan menambah daftar pelanggaran. Tapi kalau logistik itu sumbernya dari politisi, waduh, saya udah gak bisa berkata-kata lagi ya. Selain itu guys, ada relasi kuasa yang timpang antara polisi dengan rakyat. Kadang kita kalau berhadapan sama polisi pas operasi Semeru aja, pasti deg-degan kan? Nah, ini kekuatan polisi diduga digunakan untuk menekan rakyat untuk memilih paslon tertentu. Seberapa banyak sih masyarakat kita yang berani bilang enggak di depan polisi? Nah, kalau menurut teman-teman gimana soal aksi Partai Coklat ini? Oke bosku, bagaimana menurut tanggapan kalian tentang video ini? Silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Itu ternyata Bang Rocky Gerung mengatakan Jokowi itu penyandra sekaligus dia takut menjadi sandra. Agak lain kan? Ya, entahlah apa yang terjadi dengan keluarga Mulyono ini, Mulyono CS. Kenapa banyak dihujat oleh masyarakat Indonesia? Apa yang pernah dilakukan selama 10 tahun memimpin Indonesia ini? Terus bagaimana dengan kabar IKN nih guys? Jadikah kita ini pindah ibu kota? Karena jujur sampai sekarang juga saya bingung mau menjawab apa ya ketika ditanya ibu kota negara Indonesia, apa jawabannya? Jakarta atau IKN? Gak jelas kan? Oke bosku, mungkin itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.